diproses. Ya, udah recording. Mbak Ami, Oke. bisa menampakkan diri, Mbak Ami? Mana game Mbak Ami? Mbak Ami udah jadi co-host. Mbak Ami? Ya udah. Oh, Ini Mas Kak Amit Jun. ya. Itu sudah, Mbak Ami udah? Dia Kak Amit. Itu udah tak nyalain mute-nya. Ya. Udah. Udah halo partisipan. Halo partisipan to unmute themselves. Sudah tak centang. Mbak Ami? Udah ada. Suaranya Mbak Ami hilang. Hah? Mbak Ami, coba suaranya mana Mbak Ami? Halo. Oh yaudah, oke. Yuk, Oke. mulai aja yuk. Nah, ini Mbak Ami. Sip. 4. Silakan. Selamat sore di webinar Prodi Ilmu Komunikasi untuk hari kesekian atau di minggu terakhir ya. Hari ini kita sudah ada Mas Zen yang akan sharing tentang, kebetulan ini Mas Zen banyak melakukan penelitian di kepariwisataan, kemudian mitigasi bencana, dan sekarang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Pajajaran. Kebetulan Mas Zen sekarang juga sedang aktif di Muhammadiyah COVID Comment Center, nggih Mas? Iya, buruh Mbak. Oh, buruh sangat bermanfaat. Amin. Oke, Mas Zen ini dari 2014 hingga sekarang sudah melakukan banyak penelitian. Ini di CV-nya sampai 20 lembar ya. Jadi, Wah, tidak saya bacakan semua. ngapusi loh ya. Percaya. Di dan mitigasi bencana aja, Mas. Iya. Maksudnya lagi pariwisata dan mitigasi bencana aja, Mas. Nggih, pariwisata dan bencana lah intinya gitu. Oh iya, siap. Ya, baiklah. Untuk mengawali, saya bacakan dulu. Ini ada abstrak untuk materi hari ini, yang judulnya adalah membangun ketahanan dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pengelolaan informasi kolaboratif partisipatif. Jadi Mas Zen ini menurut pengamatan beliau bahwa bencana adalah wabah yang sering terjadi di masa lalu, namun penanganan bencana wabah atau pandemi di era modern sekarang sudah punya ada tantangan sendiri ya Mas. Dan jika diamati tantangan penanggulangan bencana dalam pandemi punya pola yang berbeda, misalnya dalam bencana yang biasanya darurat atau singkat, atau juga bisa dari pandemi yang berlangsung cukup lama. Maka dalam kondisi ini butuh kemampuan untuk bertahan dalam kondisi tidak normal yang menjadi fokus utama. Kemudian dalam mencapai tingkat kapasitas pengetahuan masyarakat yang memadai di masa pandemi ini, maka diperlukan saluran komunikasi informasi yang baik. Tujuannya memberikan pesan informasi yang nantinya mampu menciptakan pengetahuan bagi masyarakat. Namun seringkali yang terjadi adalah gap pengetahuan yang hanya dimiliki oleh penguasa pesan. Elitisme penguasa dengan kekuatan informasi dan pengetahuan dalam bentuknya bisa menjadi rezim kebenaran sendiri. Nah, makanya banyak hoax dan lain sebagainya itu ya, bisa jadi misinformasi juga, yang pada akhirnya menjadi alat mengendalikan masyarakat, alih-alih memaksa masyarakat. Harapannya penguasa informasi dalam kuasa pandemi ini membangun komunikasi kolaboratif partisipatoris dengan masyarakat, mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi, mengetahui dan memahami informasi. Bukan untuk mencapai klaim kebenaran, namun pada tujuan kesepakatan. Tidak untuk mencapai tujuan ideal, namun mencari jalan tengah. Oke, kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Zen.
waktu dan tempat. Monggo Mas, aturan Oke, matur nuwun. mempresentasikan. Oke, matur nuwun Mbak Ami. Terima kasih buat teman-teman yang telah Ya. mengelola program ini. Semoga berjalan lancar sampai nanti gitu. Baik, untuk langsung saja biar menyingkat waktu. Jadi untuk saya langsung share saja slide saya. Terkait dengan tema yang sebelumnya ada itu hanya sempat hanya muncul begitu saja, jadi tidak sempat membuat ide spesifik tentang tema. Nah, ini saya coba untuk menawarkan tema yang spesifik tentang pandemi ini ya, yaitu tentang membangun ketahanan dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pengelolaan informasi kolaboratif partisipatif. Kalau melihat judul ini sebenarnya sangat biasa, nggih. Maksudnya bukan hal baru karena sudah pernah dipresentasikan sama Putri mungkin, terus kemudian sudah dipresentasikan sama Putri, terus kemudian dipresentasikan oleh Bu Adianti juga. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal baru gitu. Tapi saya mencoba melihat dari angle yang berbeda, walau sebenarnya dari makronya itu sama. Baik, ya kita ngobrol dulu tentang sejarah pandemi. Saya rasa teman-teman sudah paham tentang pandemi zaman pada waktu itu. Dulu wabah, terus kemudian sekarang ada yang menyebutnya sebagai era pandemi gitu ya. Saya juga belum paham mengapa ada orang yang beberapa yang mengatakan sebagai era pandemi. Mungkin ini yang nanti bisa dipelajari lagi. Ya kalau kita lihat yang paling heboh dulu itu adalah Black Death ya wabah pes gitu ya. Seperti kemudian Black Death ini yang menewaskan lebih dari 200 juta orang. Nah ini wabah ini cukup lama, sekitar 10 tahun gitu ya, lamanya gitu. Dan ini yang juga kemudian membuat dampaknya adalah bangsa Yahudi juga dibantai ya pada waktu itu karena dianggap sebagai bagian dari setan gitu. Setan dari munculnya wabah pes ini. Kemudian flu Spanyol ya, ini juga termasuk yang cukup menghebohkan. Pas pada waktu Perang Dunia ke-1, ini juga menewaskan lebih dari 50 juta orang yang konon korban dari wabah ini, dari pandemi ini lebih besar daripada korban dari Perang Dunia Pertama. Ini yang menurut saya menarik ya. Jadi saya merasakan bahwa kalau kita lihat dari bencana yang dari bencana tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya ini kan saya melihat bahwa darurat bencana ini sebenarnya waktunya singkat ya, bisa diprediksi. Misalnya kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari kedaruratan gitu ya, tanggap darurat, biasanya mereka paham kalau misalnya tanah longsor di mana gitu kan tanggap daruratnya berapa hari, kemudian kalau gempa di mana dengan kebesaran seperti itu berapa hari gitu, berapa minggu itu bisa diprediksi gitu. Lah yang paling lama sebenarnya rekonstruksi dan rehabilitasi. Lah yang menarik di sini adalah bahwa pandemi ini daruratnya cukup panjang gitu lah. Ini yang menurut saya juga perlu harus dipahami oleh banyak orang bahwa bencana pandemi ini adalah bencana yang mempunyai masa darurat yang panjang. Ini mungkin nanti bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya ya tentang bagaimana manajemen bencana dalam pandemi ini. Saya rasa ini adalah pola bencana yang berbeda daripada bencana-bencana yang lain. Nah ini kalau kita merujuk pada erupsi Merapi misalnya tahun 2006 dan 2010 ini kan juga sama gitu ya. Bagaimana 2 bulan saja gitu ya, 2 bulan saja pada erupsi Merapi misalnya itu dampaknya cukup besar gitu. Misalnya tingkat stres pengungsi, karena nggak jelas ini kapan selesainya gitu ya. Kalau gempa bumi brel gitu kan selesai, banjir surut itu selesai dan sebagainya. Tapi kalau kayak pandemi ini kan tidak jelas kapan selesainya gitu. Nah ini
ini bisa memicu tingkat stres yang tinggi. Nah, kalau saya observasi ya, jadi saya belum tahu apakah ada sumber lain yang bisa menjelaskan tentang 3 fokus utama ini. Tapi yang saya pelajari dari yang sedang terjadi gitu ya. Jadi teman-teman di MCCC misalnya itu membagi penanggulangan bencana ini dibagi menjadi 3, yaitu psikologi, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ini saling terikat satu sama lain. Misalnya psikologi ini terkait dengan tingkat stres masyarakat, gitu ya. Tingkat stres masyarakat, apakah kemudian ya karena lama gitu ya, kemudian buntek gitu ya, stres di rumah saja dan sebagainya. Tapi kemarin ada diskusi menarik bahwa psikologi ini juga terkait dengan kebutuhan pangan gitu ya, ekonomi gitu. Jadi ada beberapa riset yang mengatakan bahwa sebenarnya tingkat stres pada bencana itu beberapa persen itu bisa diselesaikan oleh psikolog gitu ya, atau psikiater. Tapi selebihnya itu bisa ditolong oleh kekuatan ekonomi gitu ya, dukungan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi terus kemudian kesehatan ini ya terkait dengan penyembuhan dan sebagainya. Saya tidak terlalu paham dengan kesehatan, tapi intinya kurang lebih seperti itulah. Nah, ketahanan pangan yaitu ya ketahanan pangan bagaimana pada saat bencana alam ini gitu, bagaimana masyarakat bisa bertahan gitu. Yaitu ya dengan kebutuhan ekonominya bisa terjamin atau tidak dan sebagainya. Jika tidak terjamin ya kembali ke masalah psikologi, mereka stres, mereka bingung dan sebagainya. Kalau kemarin Putri bilang bahwa nggak boleh dong ke pasar karena nanti akan menyebabkan orang banyak tertular. Tapi di sisi lain ada orang yang kalau nggak ke pasar saya nggak makan gitu dan sebagainya. Ini kan harus dipahami secara makro gitu ya, tidak bisa lihat secara parsial seperti itu. Ya, nah terus kemudian saya melihatnya bertahan dengan menerima perubahan atau memilih mati. Ya ini mungkin judul yang terlalu kasar ya, tapi ini menurut saya perlu untuk kemudian melihat dari sisi ini gitu ya. Ya, dalam menghadapi bencana pandemi seperti ini diperlukan kemampuan untuk bertahan dengan perubahan atau siap meninggalkan kondisi normal yang lalu ya, kondisi normal yang lalu, yang sebelumnya, dan menghadapi kehidupan yang baru atau disebut dengan resilient, ketahanan. Ya ini kita memerlukan ketahanan gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan ketahanan kita untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini gitu ya. Kita harus bisa menerima bahwa kita sudah tidak ada di posisi normal gitu ya. Dan kita harus menerima perubahan agar kita bisa bertahan. Nah, ini saya mengibaratkan seperti karet ini ya. Jadi ketahanan itu seperti karet. Jadi lentur gitu loh. Kita harus bisa hidup secara lentur gitu. Kalau misalnya kita kaku ya saat ditarik ya putus gitu. Tapi kalau lentur ditarik gitu sepanjang misalnya sepanjang itu gitu ya. Kemudian saat dilepas gitu dia akan balik lagi seperti semula. Ya sebisa mungkin kita bisa seperti itu gitu. Nah, Walker ini juga mengibaratkan ketahanan dalam konteks yang berbeda, menggambarkannya seperti baskom dan bola di pinggir gitu. Tapi sulit saya menggambarkan itu. Tapi saya bisa menggambarkan seperti bis sedang menanjak, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam keadaan menanjak seperti ini, bis ini hanya ada 2 pilihan. Lepas gitu, dia menyerah gitu, manjat dia menyerah, dia mundur dan dia mati, dia masuk jurang, atau dia tetap ngegas agar dia kemudian selamat gitu. Hanya 2 itu. Nah, tapi bukan berarti kemudian saat dia ngeden gitu ya, ngegas terus seperti itu. Apakah kemudian selamat ya belum tentu gitu loh. Tapi ada usaha untuk kemudian kita menjadi selamat. Ya, pada akhirnya ketahanan adalah masalah pilihan. Mau menyerah atau mau bertahan. Cuma gitu aja. Nah, ya untuk bisa bertahan ya yang harus dilakukan adalah ya harus
meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Yaitu pengetahuan kalau saya pikir. Ya misalnya seperti ini, misalnya Anda tahu bahwa pengetahuan itu seperti ini, pengetahuan untuk ketahanan itu seperti ini. Misalnya Anda tahu tuh kobra, pengetahuan tentang kobra, king cobra adalah ular yang ular yang beracun gitu ya, berbisa seperti itu. Maka Anda tidak akan mendekat gitu. Kalau Anda mendekat berarti Anda rentan terhadap ancaman kobra gitu. Maka Anda tahu cara bagaimana Anda bisa bertahan hidup dari kobra adalah Anda menjauhi. Jadi pengetahuan itu menjadi penting untuk bertahan. Ya, tapi tidak menjamin 100% pengetahuan itu bisa membuat selamat gitu ya. Tapi bisa mengurangi risiko lebih besar menjadi korban, intinya gitu ya. Jadi tidak 100% Anda kemudian mempunyai pengetahuan Anda selamat gitu, enggak. Tapi Anda mempunyai lebih besar resiko Anda tidak menjadi korban itu lebih besar gitu lah, kurang lebih seperti itu. Ya, cara mencapai pengetahuan bencana di level masyarakat yaitu melalui saluran komunikasi dan informasi tentunya. Ya, ini tidak perlu dibahas, intinya seperti itu. Ya. Lah, tapi kan tidak sesederhana itu. Bagaimana kemudian apa tuh cuma membangun pesan informasi bencana adalah untuk menciptakan pengetahuan bencana kepada masyarakat itu. Ya, ternyata ya tidak segampang itu kemudian pemerintah misalnya dalam hal ini bisa memberikan dengan lancar gitu ya, memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat. Ada beberapa hambatan gitu ya, yang saya bikin 2 saja gitu ya. Pertama adalah gap pengetahuan. Ya, gap pengetahuan ini kan gap pengetahuan itu adalah biasanya misalnya pemerintah ya, ini saya ngomong pemerintah saja ya. Pemerintah itu tidak mau memberikan tidak transparan memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakatnya gitu. Ya bisa jadi banyak hal, misalnya satu karena pemerintah tidak siap, pertama itu memberikan itu atau tidak mempunyai tool untuk bisa membangun kemasan informasi yang sesuai, atau kalau tidak ya ingin terlihat menjadi sentral gitu, bisa jadi seperti itu. Hambatan yang kedua ini hambatan gap system. Gap system ini adalah misalnya pemerintah pusat mempunyai sepaket informasi seperti ini, sepaket program seperti ini, namun di bawah gitu, misalnya di pemerintah lokal gitu, mereka belum siap, SDM mereka belum siap, kemudian alur jaringan informasinya belum siap dan sebagainya. Ini juga menjadi hambatan gitu ya. Dan ini yang kemudian bisa membuat terjadi hambatan informasi itu. Oke, ini saya menurut Gideon ya. Ini saya coba untuk melihat dari pendekatan kultur resiko gitu ya. Menurut Gideon, modernitas adalah kultur resiko gitu ya. Gap pengetahuan bisa jadi adalah bagian dari bentuk masyarakat resiko pada masyarakat seperti yang dikongkol oleh Ulrich Beck ya, bahwa modernitas bisa menjadikan risiko menjadi berkurang atau bisa menjadi sebaliknya risiko semakin besar. Intinya gini. Ya, jadi gap pengetahuan itu bisa jadi adalah bagian dari pengetahuan, sebenarnya adalah pengaduan melalui jaringan informasi gitu ya, dan sebagainya, melalui teknologi media gitu ya. Itu sebenarnya menurut saya adalah bagian dari pengurangan risiko, meminimalisir risiko gitu ya. Seharusnya teknologi bisa seperti itu. Yang tadinya tidak ada telepon, karena ada telepon, kemudian orang bisa terhubung, kurang lebih seperti itu. Tapi harusnya seperti itu, teknologi bisa menjadi seperti itu. Pengetahuan juga bisa seperti itu. Tapi nyatanya gitu ya, modernitas ini malah menjadi
apa ya, semacam paradok ya. Ada pemisah gitu ya. Misalnya seperti inilah. Kalau kita lihat misalnya polusi misalnya ya. Polusi sampah atau banjir misalnya. Kecenderungannya risiko itu terdistribusikan itu ke masyarakat miskin gitu ya. Masyarakat miskin itu lebih rentan terhadap risiko-risiko bahayanya gitu loh. Sedangkan bahaya-bahaya banjir gitu. Sedangkan kesejahteraan risiko itu minim di kelas menengah ke atas gitu. Karena apa ya? Karena mereka punya duit. Mereka berusaha untuk meminimalisir risiko bahaya, risiko-risiko bencana gitu. Sedangkan ya kemudian masyarakat miskin ini ya kemudian mendapatkan risiko-risiko paling banyak menghadapi bencana. Nah ini yang menurut saya juga menjadi paradok ya. Yang tadinya modernitas itu bisa menjadi solusi, malah kemudian membangun sekat sosial lebih luas, kurang lebih seperti itu. Terlebih pada pendekatan kebencanaan. Ya, ini seperti ini. Kemiskinan kebodohan menjadi faktor risiko-risiko tersebut. Kemudian, ya, usaha pemerintah atau lembaga terkait dengan memberikan informasi pengetahuan juga terjadi, namun sebagian itu terlalu royal dan sebagainya. Jadi tapi bukan berarti pemerintah juga terlalu pelit ya. Ada beberapa penelitian saya itu sangat royal gitu ya untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tapi juga harus dipahami bahwa memberikan informasi tanpa diseleksi kebutuhan informasinya kepada masyarakat juga akhirnya masyarakat jadi apatis gitu ya. Itu informasi ini gitu-gitu aja. Akhirnya mereka tidak peduli lagi. Maka yang harus dilakukan adalah mengetahui kebutuhan informasi masyarakat itu. Harus dibangun kebutuhan informasi masyarakat dulu, baru kemudian informasi itu bisa dikemas. Ya, yang bagaimana cara mengetahui kultur masyarakat, mengetahui kebutuhan informasi. Ya, untuk kalau kita memahami, bagaimana sih kita tahu kebutuhan informasi masyarakat gitu ya, mengetahui kultur dan sebagainya ya, solusinya adalah menggandeng komunitas warga sebagai bagian dari pengurangan risikonya, jadi melibatkan warga gitu. Dengan melibatkan warga kita bisa tahu kebutuhan informasi warga. Ya kurang lebih seperti ini lah ya, pengelolaan informasi yang sifatnya kolaboratif gitu. Oke. Ya ini saya hanya melihat diskurs saja ya, tidak terlalu signifikan sih sebenarnya. Ini saya mencoba untuk melihat perbandingan antara gaya yang dibangun oleh Anies dan gaya yang dibangun oleh Ganjar ya. Anies ini gayanya adalah dengan gaya birokrasi ya, dengan gaya kekuasaan, memperlihatkan jarak antara rakyatnya dan dengan pemerintah gitu ya. Tapi bukan berarti hal seperti itu salah gitu ya. Menurut saya ini juga ada benarnya juga. Mungkin melihat dari kultur orang Jakarta yang mungkin sulit diatur, maka butuh adanya gaya-gaya yang seperti ini. Sedangkan Ganjar modelnya adalah dengan gaya yang egaliter, bertemu dengan masyarakat dan sebagainya gitu dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya warganya bandel gitu ya dengan gaya Mas Ganjar juga kurang pas. Tapi ya menurut saya ini adalah bagian dari bagaimana Mas Ganjar merangkul warga untuk membangun pengetahuan terhadap bencana pandemi ini. Ya, bagaimana caranya ya membangun komunikasi dengan warga yang baik, sangat common sense menurut saya, tapi intinya ini penting tidak menjadikan warga sebagai objek yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Ini menarik ya, karena baru saja saya dapat kabar dari sebuah desa wisata di Yogyakarta yang membuat surat bahwa ke pemerintah, ya intinya memberikan kabar informasi kepada Dinas Pariwisata Sleman bahwa kami menolak untuk membuka wisata lagi gitu ya, intinya dalam keadaan seperti ini gitu ya, karena banyak resiko yang dihadapi gitu. Menurut saya menarik, jadi warga sendiri yang berdaya, warga sendiri yang inisiatif untuk membangun
keputusannya sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Jadi tidak kemudian semuanya diatur oleh pemerintah gitulah, atau diatur oleh penguasa yang semua dikendalikan oleh mereka gitu. Tidak, tapi mereka sendiri gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa warga itu berpikir, warga itu bisa bergerak sendiri, warga itu organik gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa warga itu tidak mengerti apa-apa. Ya, pembagiannya seperti ini. Jadi kalau saya melihatnya, masyarakat mempunyai identitas, masyarakat mempunyai pengalaman, pembagian kolaborasinya kurang lebih seperti inilah ya. Punya pengalaman, mempunyai jaringan gitu. Kemudian pemerintah mempunyai teknologi, pemerintah mempunyai ahli gitu. Ini yang harus dikolaborasikan. Masyarakat itu tidak punya teknologi ya, masyarakat tidak punya ahli. Tapi mereka punya identitas, punya budaya, punya pengalaman. Saat dibicara pemerintah itu sudah punya pengalaman, mereka biasanya bawa SOP gitu ya, membawa SOP nanti suruh dilakukan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, seringkali SOP itu tidak sesuai dengan budaya, identitas masyarakat atau pengalaman mereka gitu. Nah, ini yang harus dikolaborasikan. Tidak segampang kemudian membuat SOP seadanya gitu, yang penting harus dikerjakan gitu. Banyak hal-hal yang harus dikompromikan dengan masyarakat. Gitu. Ya, yang terakhir, warga seperti apa sih yang bisa diajak kolaborasi? Ya, komunitas berdaya. Komunitas berdaya itu ya komunitas yang mempunyai kemampuan mengelola manajemen informasi yang baik, seperti pemetaan kebutuhan informasi, kemampuan menyebarkan informasi kepada komunitasnya, kepercayaan. Jadi warga percaya siapa yang ngomong gitu ya. Kemudian kemudahan dalam menciptakan interpretasi informasi yang sama di level komunitas. Masalah interpretasi ini penting sekali ya. Juga misalnya masalah budaya, misalnya hal seperti yang simpel itu masalah tahyul ya. Misalnya tahayul, misalnya orang luar itu menganggap itu tahayul mistik gitu. Tapi buat mereka itu bukan, itu adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi saat informasi itu masuk ke warga mereka, maka bagaimana agar kemudian bagaimana bisa meng-create interpretasi dari informasi itu sama dengan di dalam komunitas itu gitu. Serta kemampuan membangun relasi dengan komunitas lain di luar mereka atau stakeholder. Oke, kurang lebih seperti itu, Mbak Ami. Terima kasih. Agak cepetan saya tuh juga ngos-ngosan sih kalian yang ngomong aku. Gimana terus Mbak Ami? Siap, maturun Mas Zen. Jadi apa yang sudah disampaikan Mas Zen tadi mungkin saya bisa menarik beberapa penambahnya. Jadi ketahanan warga itu sebenarnya bisa diibaratkan ada dua analogi tadi ya. Ada yang karet, ada yang bis nanjak. Kemudian ya pada akhirnya kita tuh memilih untuk menyerah atau bertahan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Zen. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak. Karena ya untuk bertahan itu sendiri kita juga harus berdaya tadi. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan, memahami ancaman dan kerentanan yang itu nantinya bisa mengurangi resiko untuk menjadi korban gitu, meminimalisir ya. Minimalisir. Nah, ini saluran informasinya sayangnya kemarin pemerintah mungkin sudah dibahas dalam sesi webinar sebelumnya oleh Putri, oleh Bu Endah, oleh Pak Taufik, dan banyak lagi itu oleh Bu Anti dan Bu Yeni kemarin juga, bahwa ini ternyata pemerintah kurang terangkan begitu ya. Jadi semua akhirnya kita harus bisa membangun kapasitas kita sendiri, dan pemerintah juga tidak ogah-ogahan untuk merangkul warganya supaya sama-sama bisa saling berkontribusi secara positif gitu ya. Jadi ada beberapa note komunikasi kolaboratif, komunikasi dengan warga, kemudian warganya itu diapresiasi sebagai partisipan yang kontributif, yang pada akhirnya membangun komunikasi dengan semangat demokrasi deliberatif yang menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang berdaya. Mungkin begitu, Mas Zen. Iya, seperti itu Mbak. Sepakat Mbak. Ini sudah ada
pertanyaan mau dijawab satu-satu Oke, bisa, atau Mbak. bagaimana? Oh, iya. Yang Moga-moga pertama nggak. dari Mas, ya siap. Oh, jangan Ini dari Mas sulit. Dio Davin. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali isu yang menerjang tentang COVID-19. Salah satunya isu bahwa COVID-19 adalah hasil dari teori cocoklogi atau teori konspirasi. Pertanyaannya, Mas Zen, apakah ada strategi komunikasi bencana tertentu yang diaplikasikan oleh MCCC atau MDMC untuk memerangi isu-isu tersebut? Karena bisa jadi berbahaya secara psikis, baik untuk survivor dari COVID atau bisa memperparah bencana yang ada. Jadi ada strategi yang diimplementasikan di Muhammadiyah atau DMC. Oke, pertanyaannya sulit nih. Ya, kok tentang konspirasi dan sebagainya. Ya, kalau yang pasti kalau dilihat dari MCC ya, MDMC Muhammadiyah itu dari awal sudah jelas ya. Tadi ada 3 faktor itu. Yang utama yang diangkat oleh Muhammadiyah pertama tentang psikologi. Psikologi dibangun melalui lembaga psikologi yang sudah ada di Muhammadiyah gitu. Kebanyakan adalah dosen-dosen dari psikologi Muhammadiyah. Itu yang kemudian yang kedua kesehatan jelas oleh dokter-dokter Muhammadiyah, PKU dan sebagainya, dan yang ketahanan ini oleh MPM gitu ya. Ya apa ya? Saya rasa masalah konspirasi dan sebagainya itu MCC sepertinya tidak banyak mendiskusikan ya. Mereka MCC sepertinya lebih fokus pada bagaimana kemudian kita keluar dari pandemi ini. Sudah sebatas itu saja gitu ya. Bagaimana kemudian kita mendukung peran pemerintah gitu ya. Walaupun pemerintah kebijakannya berubah-berubah gitu, tapi dengan sabar Muhammadiyah itu berusaha untuk selalu ada di tracknya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada new normal, Muhammadiyah tidak kemudian new normal gitu, karena memang kita belum siap untuk new normal gitu, kurang lebih seperti itu kalau MDMC. Seperti itu sih selama ini gitu ya. Kemudian apa tadi bisa jadi menjadi bahaya bagi psikolog penyintas yang mungkin bisa ya. Kalau saya melihat mengamati tentang psikologinya kan memang macam-macam ya di Muhammadiyah ya, terutama tentang kalau pangan saya tidak begitu memahami ya, tapi kalau agama itu mungkin nanti Pak Ali Aulia bisa menambahkan tentang bagaimana menutup masjid itu, wah itu lumayan dahsyat itu. Jadi bukan menutup ya, saya pemilihan kata saya mungkin salah, tapi intinya adalah agar kemudian orang tidak banyak intinya tetap di rumah lah, intinya kurang lebih seperti itu. Nah ini kan di tingkat ranting, misalnya ranting Muhammadiyah dan sebagainya, kan ada beberapa yang protes gitu ya, sampai ada polisi juga terlibat itu. Ya jujur saja bapak saya termasuk gitu ya. Bapak saya itu sampai kemudian ya seperti itulah ya, itu jadi masalah sebenarnya gitu ya. Nah ini menurut saya salah satu bagian dari ini adalah bagian dari tantangan ya, tantangan Muhammadiyah dan tantangan pemerintah, bagaimana agar masyarakat itu bisa paham gitu. Intinya informasi itu, ya intinya kan gini kalau saya melihat, informasinya itu terlalu berat seringkali. Gitu ya. Informasi itu tidak dikemas dalam sebuah budaya informasi yang bisa diterima oleh warga. Gitu. Kayak misalnya kayak bapak saya gitu kan orang kampung gitu ya. Ya cara berbicaranya kayak orang kampung gitu. Jangan kemudian muncul saja dengan informasi aturan gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Ini kan ya seperti kemarin Putri bilang bahwa sebenarnya why-nya itu yang penting gitu. Why-nya itu yang penting itu. Jadi jangan kemudian muncul begitu saja aturan gitu. Kurang lebih seperti itu sih pendapat saya gitu ya. Ini semuanya juga
saya tidak bisa memberikan solusi sama sekali karena ini ya juga saya juga pada proses belajar. Mungkin gitu Mbak Ami. Ini kayak ngobrol kontrol. Siap, Mas. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mas, ini dari alumni kita angkatan 2013, Mas Fazal Yudiansyah. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, meminimalisir gap pengetahuan di tengah masyarakat dalam konteks pandemi COVID-19. Ketika gap sistem, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemilik sistem, dinilai kurang maksimal dalam memberikan informasi yang valid dan cenderung membingungkan ya, mungkin kalau pemerintah itu ya memberikan informasinya. Jadi lebih menekankan bagaimana peran penting gap pengetahuan. Oke, ya ini kembali lagi ke Mas, kayak apa yang disampaikan ke Mas Vilo ya tentang jurnalisme sains ya. Itu saya rasa pasnya di situ ya. Jadi ya yang pertama memang harus ada juga kolaborasi antara masyarakat dengan kampus misalnya. Bisa dilakukan seperti itu, tapi saya belum menemukan itu ya. Mungkin bisa nanti ya, mungkin di KKN mungkin bisa dilakukan itu. Tapi terkait dengan bagaimana pengetahuan, nah itu ya, tantangannya adalah bagaimana informasi-informasi itu bisa dikemas, informasi pengetahuan, informasi sains ya, informasi sains itu bisa dikemas dalam bahasa-bahasa yang awam, gitu, kurang lebih seperti itu. Karena kan yang harus kita pahami bahwa informasi itu kan gini, kalau menurut saya informasi itu kan disampaikan itu informasi dan pengetahuan itu hal yang berbeda ya. Pengetahuan itu bagaimana misalnya gini, ada satu komunitas yang dia tidak paham tentang sesuatu, misalnya tentang bagaimana cara cara menangkap ikan yang baik lah, kurang lebih seperti misalnya gambarannya seperti itu. Terus kita mencoba untuk memberikan informasi, manajemen informasi yang baik, agar kemudian mereka paham, agar nek misalnya pancing gede sama pancing kecil itu akan mendapatkan ikan yang seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi mereka menganalisa sendiri akhirnya. Jadi informasi yang kita sampaikan bukan pada level pengetahuan, tapi level pada informasi saja. Pengetahuan itu milik mereka. Mereka menangkapnya, menginterpretasikannya itu sendiri-sendiri. Misalnya kayak di Merapi itu kan interpretasi antara Merapi Lor sama Merapi Kidul kan berbeda gitu. Menginterpretasikan keratonnya Merapi dari utara dan selatan kan berbeda. Akhirnya kultur mereka dalam menginterpretasikan Merapi juga berbeda gitu. Itu kan menurut saya, dan cara menganalisanya juga berbeda gitu. Itu kan menarik menurut saya. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita misalnya sebagai kampus ini, kalau misalnya kita mau membangun informasi kepada masyarakat terkait pandemi ini ya, bagaimana kita bisa memetakan manajemen informasi ini agar kemudian otomatis nanti ya, bukan otomatis, secara alamiah mereka akan membangun pengetahuannya sendiri. Bukan kita yang membangun pengetahuannya sendiri, tapi mereka sendiri yang membangun pengetahuannya sendiri. Gitu. Seperti itu. Jadi kita sebatas hanya memberikan informasi saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Siap, Mas. Jadi memang pengetahuan itu milik masyarakat gitu ya. Oke, pengetahuan itu dibangun oleh masyarakat sendiri gitu. Jadi kita jangan terlalu kalau saya bahasanya kan sekarang pemerintah kan berusaha untuk mengontrol pengetahuan itu, mengontrol pengetahuan mereka gitu, menutup gitu agar kemudian muncul adanya aturan-aturan yang kemudian orang harus manut gitu loh. Kan sulit gitu posisi seperti itu. Jangankan pemerintah lah, di Muhammadiyah sendiri tantangannya juga seperti itu. Gitu. Nah, itu yang nanti kembali lagi ke bagaimana kemerdekaan masyarakat di tingkat komunitas untuk memilih. Ya, misalnya di tempat saya ya, masalah portal itu ya, lockdown ala kampung misalnya. Itu kan satu gamping, satu ambar ketahuan. Iya. Satu ambar ketahuan itu kebijakannya sendiri-sendiri. Ada yang pakai stiker masuk, kemudian yang nggak pakai stiker langsung ditembak sama yang alat itu gitu ya.
Ada yang sampai orang asing tidak boleh masuk, misalnya seperti itu kan beda-beda. Cara menginterpretasikan lockdown-nya berbeda-beda. Itu sah-sah saja sih menurut saya. Itu kembali ke masyarakatnya lagi. Saya yuk melu ronda soalnya kurang lebih seperti itu. Joko Tonggo, kalau bahasanya Mas Gender nih Mas. Apa? Okay. Joko Tonggo. Tonggo, okay. Kurang lebih seperti itu. Ya masyarakat juga kalau pas ngumpul-ngumpul, masyarakat juga paham lah. Bukan orang yang kemudian nggak paham, mereka ngobrol. Ada yang mengatakan bahwa saya, Mas kapan itu dibuka portalnya karena bla bla bla, banyak kalah seperti itu. Akhirnya kan kembali lagi kepada demokrasi di kampung itu, apakah kemudian keputusannya akan tetap ditutup jika new normal ataukah kemudian dibuka. Soalnya seperti itu. Ini tadi Mas Dio itu mengkonfirmasi, Mas, apakah metodenya menggunakan appreciative inquiry? Appreciative inquiry itu gimana itu ya? Saya mungkin bisa di... Ya, kalau gitu mungkin nanti bisa di sesi lanjutan ini, Mas. Ya, itu. Ya, mungkin dosen yang lain ya. Teman yang lain aja. Ini ada pertanyaan dari Mas Lutfi, ini temannya Mas Dio, Mas Lutfi Wibisono. Melihat presentasi dari Mas Zen, Lutfi menyimpulkan ada 3 hal untuk strategi penanggulangan dana yang sudah disebutkan tadi. Salah satunya adalah dari aspek psikologi. Melihat kondisi saat ini, misal seperti kemarin beberapa awal yang mungkin karena sudah jenuh berdiam diri di rumah, akhirnya memutuskan untuk sepedaan, kumpul di titik nol gitu ya salah satunya. Nah, ini bagaimana perspektif komunikasi melihat hal tersebut? Apakah ini terkait dengan psikologi warga? Ya, ya saya juga mengamati ya tentang fenomena bersepeda di titik nol itu. Ya, saya tidak bisa menjudge ya apakah kemudian mereka salah atau tidak gitu ya. Tapi saya kembali lagi kepada apakah mereka mau mengambil, mengapa mereka mengambil risiko itu. Mengapa mereka mengambil risiko untuk keluar rumah, kemudian ada yang tidak pakai masker dan sebagainya. Jangan-jangan itu adalah wujud kepasrahan, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi mereka sudah merasa mempunyai pengetahuan, oh santai saja, saya punya pengetahuan tentang COVID, saya harus pakai masker, saya harus jaga jarak, kurang lebih seperti itu. Tidak mesti gitu ya. Jadi saat kita gebiah-uyah gitu ya bahwa mereka salah juga nggak bisa ya. Mereka saya rasa mereka punya pengetahuannya masing-masing. Nah ini yang menarik gitu ya. Bahwa dalam memahami ketahanan ini gitu seringkali sifatnya sangat personal. Bisa jadi sangat komunal gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi warna-warna lah. Kalau gempa bumi tahun 2006 di Jogja kan tingkat ketahanannya kan lumayan gitu ya. Jadi mereka bisa membangun membangun komunitasnya untuk bagaimana bangkit dan sebagainya. Tapi secara pribadi mereka juga membangun pengetahuan, mengembangkan kapasitasnya sendiri. Seperti itu sih. Jadi kembali lagi ke pengetahuan mereka. Saya yakin kok sebenarnya mereka punya pengetahuan untuk mereka siap bahwa saya nggak pasrah gitulah. Mereka cuma stres gitu, kepengen wah nggak di rumah terus saya mau main lah keluar. Saya rasa seperti itu. Terus mereka ya saya punya pengetahuan tentang ini bahwa nggak boleh dekat-dekat dengan orang asing misalnya dan sebagainya. Gitu kurang lebih seperti itu nggih. Sebisa saya. Jadi ketahanan itu kita sendiri yang tahu gitu ya Mas. Oke, saya rasa itu sih ya. Kita nggak bisa sih kalau kita kayak di China atau mungkin di Vietnam atau di Arab gitu yang kemudian dengan apa ya? Dengan aturan gitu ya, mengatur masyarakat dengan gampang itu kita tidak bisa seperti itu. Hal yang paling kita hal yang pas untuk kita lakukan ya hanya memberikan pengetahuan saja gitu. Mengembangkan pengetahuan gitu tentang pandemi ini gitu loh. Kita berusaha untuk memberikan informasi. Informasi itu kan sebenarnya tidak harus kemudian
kekuasaan ya, dalam ini pemerintah atau lembaga ormas dan sebagainya, tapi dari kita, dari orang ke orang, dari komunitas kecil ke komunitas kecil yang lain, itu kan bisa kurang lebih seperti itu. Jadi tidak harus kemudian, nah dari itu kita kan bisa membangun informasi organiknya sendiri gitu ya, membangun pengetahuan secara organiknya sendiri gitu. Kalaupun itu salah gitu ya, seringkali misalnya salah, pengetahuan yang kita tangkap itu salah gitu, tapi kan minim kita bisa memahami, bisa mencapai pada pengetahuan itu. Pengetahuan itu kan misalnya kemampuan analisa gitu ya, diaplikasikan gitu ya. Itu kan minim itu. Jika ada kesalahan, kemudian dia menemukan sesuatu yang baru, dia bisa berubah dan sebagainya. Tapi seperti itu. Kejadian di Merapi misalnya 2006 ke 2010, 2010 ke Freatik misalnya, itu kan perubahannya sangat signifikan. Mereka terus membangun pengetahuannya terus gitu ya, sampai pada titik sekarang. Kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Jadi hidup bersama alam mungkin ya Mas, ini akhirnya mengamati Merapi gitu ya. Ya, saya banyak belajar dari sana sih, bagaimana sebenarnya. Ya, kali saya kebetulan kan juga melihat banyak komunitas-komunitas berdaya ya di sana ya. Jadi dari situ saya melihat bahwa wah ternyata ya untuk ngurusi Merapi itu kan tidak hanya aturan-aturan dari pemerintah gitu ya. Maksudnya disediakan misalnya SAR gitu ya, atau BNPB gitu, BPPD. BPPD berapa orang sih gitu. Kan stafnya berapa orang gitu. Nanti pas evakuasi, nanti yang muncul adalah BPBD koordinasi levelnya nanti. Nanti yang di lapangan adalah pasti adalah relawan-relawan dari masyarakat sendiri. Dan itu sudah dipahami oleh BNPB gitu ya. Dan itu mengapa kemudian setelah Yogo Framework for Action misalnya, atau satu lagi saya lupa, itu kan kacamata bencana sekarang kan bukan kedaruratan lagi, tanggap darurat, tapi pada mitigasi dan preventif, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam pandemi ini itu berbeda gitu ya. Ini yang mungkin bisa jadi studi, bisa jadi riset yang menarik gitu nantinya. Karena jelas polanya berbeda. Begitu. Siap, Mas Zen. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Anti. Ya. Mbak Anti ya, berat ini. Mas, katanya kita harus ada kolaborasi dengan masyarakat. Lalu kalau pemerintah sendiri membingungkan, apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah sendiri itu bisa dipercaya dan bisa diikuti? Ya, menurut saya gini sih ya. Seperti saya kembali lagi ke tingkat yang lebih bawah ya, tentang kampung saja ya. Saya melihatnya kampung saja lah. Kampung itu tidak ada aturan dari pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan lockdown dengan gaya-gaya seperti itu. Tapi masyarakat sendiri yang melakukan. Bagaimana ya kalau di tempat saya itu ya, ada yang pulang dari Blitar itu. Mereka dipantau gitu. Mereka dipantau bahwa mohon maaf Bapak dari Blitar, Bapak masuk dalam provinsi yang kena PSBB gitu, kemudian mohon untuk melakukan isolasi mandiri, kemudian isolasi, kemudian kami akan support kebutuhan Anda. Kurang lebih seperti itu. Apakah kemudian pemerintah memberikan peraturan seperti itu? Enggak ada. Semuanya itu dari komunitas, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya ide sendiri, mereka mensupport. Mereka sangat, ya di kampung saya itu masyarakatnya sangat demokratis gitu. Mereka sangat mendukung etika gitu ya, mendukung sopan santun. Mereka sangat mengedepankan sopan santun dan sebagainya. Dan itu dibangun dengan pendekatan-pendekatan yang sangat partisipatif gitu ya, bukan pendekatan-pendekatan yang tiba-tiba muncul dari Pak RT atau Pak Duku, aturan SOP Senin kamu harus melakukan gitu, enggak. Nah, kalau dikaitkan dengan pemerintah, ya memang sulit gitu ya. Pemerintah juga gagap gitu ya. Akhirnya itu kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Kayak kembali misalnya tentang sepeda ke alun-alun, ke
titik nol gitu ya. Saya melihat ya itu menjadi hak mereka gitu. Saya harapkan mereka punya pengetahuan yang ideal agar mereka bisa mereka bisa aman dari pandemi ini, dari tertularnya virus COVID ini. Kurang lebih seperti itu sih, virus corona maksudnya. Memang seperti itu. Kalau kita mengandalkan pemerintah ya kayak gitulah keadaannya gitu. Jadi kalau Muhammadiyah kemudian bergerak secara mandiri itu suatu hal yang hebat menurut saya. Begitu. Betul. Demikian Mas Zen. Jadi pembahasan ini pun tadi sudah di-state oleh Mbak Anti. Pertanyaan terakhir, mungkin ada closing statement dari Mas Zen untuk menutup diskusi kita sore ini. Ya, apa ya? Intinya, kalau saya sih ya, harapan saya setiap komunitas itu menjadi komunitas yang berdaya. Berdaya itu adalah komunitas yang memahami problem, memahami ancaman, memahami kerentanan mereka sendiri, terus kemudian mereka membangun kapasitasnya, membangun solusinya secara partisipatif, demokratis gitu ya, bukan berbasis pada kekuasaan yang mutlak. Kurang lebih seperti itu. Karena intinya kita kembali lagi pada paradigmanya adalah paradigma komunikatif kalau bahasanya Habermas. Ini gitu. Ini gitu aja Mbak Ami. Siap, Mas Zen. Mbak Mas ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk menulis skripsi ya. Ya, silakan. Bisa itu. Wah, banyak banget ini nanti. Bisa jadi pendekatan fenomenologi ya, bagaimana masyarakat memahami COVID itu seperti apa gitu, memaknai. Itu akan sangat menarik gitu. Siap, Mas Zen. Matur nuwun sharingnya sore ini. Dengan demikian saya tutup sesi sharing dengan Mas Zen. Ya, sami-sami Mbak. Terima kasih semua sudah hadir. Saya kembalikan ke host dan co-host. Monggo Mbak Anti, Mas Elwan. Oke, makasih Mas Zen, Mbak Ami. Ini Mas Zen tuh berarti kayak autopilot aja ya, jadinya masyarakat ya. Gimana? Jadi kalau misalnya kayak yang tadi Mas bilang, kalau misalnya ada masyarakat yang dia punya inisiatif sendiri gitu, jadi kayak masyarakatnya kayak autopilot aja gitu. Iya, ya selama ini kan kita autopilot semua, Mbak. Nah iya, kita semua autopilot. Masalah apa yang sebenarnya gini ya, kalau Mas Anies itu bagus, gini, Mas Anies itu kan melihatnya Mas Anies itu sebenarnya gini. Mas Anies itu hanya memberikan himbauan. Iya, gitu. Karena tidak bisa, kalau kita membangun SOP itu juga sangat mengekang masyarakat gitu. Himbauan yang sebenarnya harus diimbangi dengan manajemen informasi yang baik. Cuman gitu aja sih menurut saya. Tapi kelemahan Mas Anies di situ sih menurut saya. Oke. Kasih banyak ya Mas ya. Jadi ini ada ilmu baru. Oke. Untuk seperti biasanya ya akan ada tiga penanya terbaik nih. Mas Krisna, apa videonya sudah siap? Oke, mungkin bisa diputar aja, Mas. Langsung. Kok kayaknya muter-muter aja ya? Mas Krisna? Belum bisa ya? Oke, mungkin langsung aja ya. Oh, bentar, sudah ya? Oh, sudah. Loh, belum muncul di situ ya? Belum. Kok kayaknya nggak ada ya? Belum, Mas. Tidak muncul. Waduh. Sudah muncul ini. Ternyata di situ belum muncul ya? Belum. Ini dicoba lagi. Dicoba lagi. Sudah muncul? Cuma muter aja, Mas. Hah? Sudah? Cuma muter aja. Belum. Wah, agak error ini. Oke, agak error ya. Ya udah deh, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi tadi udah dibilang sambil nunggu Mas Krisna memutar videonya nih.
ini pemenang 1 itu ada Mas Dio. Mas Dio masih ada nggak di sini ya? Ya, Mas Dio nggak tahu nih. Mas Dio. Oke, masih ada. Itu bisa di-unmute sendiri kok, Mas. Sekarang sudah dinyalain. Jadi Mas Dio, Davin, selamat. Anda dapat voucher GoPay 100.000 ya. Kemudian Mas Faza, masih ada Mas Faza? Ada Mbak. Mas, ada ya? Oh, kok suaranya cewek? Oke. Mas Faza dapat voucher GoPay 50.000 dan terakhir Mas Lutfi Wibisono. Mas Lutfi masih ada? Halo, saya masih ada di sini. Oke, Mas Lutfi kan kaos dapatnya. Ya. Iya. Sering ke UMY nggak? Waduh, rumahnya jauh dari UMY. Oh, rumahnya jauh ya. Ya udah deh, nanti Ya. kita usahain dikirim ya. Nanti bisa Nggak minta. bisa ditukar GoPay aja, Mbak. Nggak bisa juga. Tahu. Oke, nanti bisa ngubungin saya ya untuk Ya, Mbak. kasnya. Oke, baik. Ya, Nomor terima teleponnya kasih, ada di Mbak. poster itu ya. Oke, Oke, ya. terima kasih semuanya. Terima Oh kasih, ya, Mbak. iya, buat para penanya terbaik ya. Yang belum dapat jangan gitu dulu karena kita masih ada buat apa namanya itu besok. Buat besok itu ada Bu Suci. Jadi ada Bu Suciati dan Mas Sofyan ya sebagai moderator. Itu nanti akan ada diskusi tentang manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga pada pandemi. Kan kita tahu pandemi banyak ini ya, banyak masalah terutama buat anak, keluarga, relasinya tuh karena semuanya di rumah, mungkin tingkat bercandanya jadi kelewatan tinggi, atau nyuruh-nyuruhnya lebih meningkat, stresnya lebih tinggi. Nah, itu gimana cara memanajemen komunikasi di antaranya? Nah, bisa ikutan besok bareng Bu Suci dan Sofyan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Zen Ya, dan Mbak Ami ya atas komunikasi dan materinya. Ini semua sudah terekam. Nanti bisa dilihat di akun punya Lab Ika dari Mas Tobon nanti yang upload. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya masih kasih, mau ngobrol, Mbak. silakan ngobrol. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hadir. Um, Anti. Iya, gimana Mas?